صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والنبي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على حق قدره ومقداره العظيم. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Sabilur Rasyad, SMK Bisa, SMK Hebat. Oke, terima kasih semangatnya. Biar tidak kendor semangatnya pagi-pagi ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Nur Aini SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan kelas 282. Kepada Ibu Sri Nur Aini dipersilahkan untuk acara pengimbasannya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Yuni selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengadakan pengimbasan aksi nyata saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mewakili SMK Sabilur Rasyad dari Kabupaten Pamekasan kelas 282. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita selaku pendidik ya, kita punya tujuan untuk mendidik anak didik kita. Ya, menurut Bapak Ibu, kita pernah mengenal yang dengan kata pendidikan. Menurut Bapak Ibu, pendidikan itu apa? Kira-kira ada yang bisa memaparkan kira-kira pendidikan? Mungkin ada yang bisa bantu? Menurut Bapak Ibu, kan kita sebagai guru pendidik, kita tentunya mengenal artinya pendidikan. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di sini pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini untuk menentukan pendidikan di sini nanti kita akan suatu lingkungan akan terbentuk budaya positif apabila terjadi antara kesepakatan, sebelumnya kesepakatan kelas, terus ada keyakinan kelas, maka nanti akan muncul suatu nilai-nilai keyakinan yang nanti akan endingnya terwujud suatu budaya positif. Jadi pengertian dari budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini, kalau pada kesempatan kali ini ada 6 subbab yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk biar tambah suasananya aktif dan menyenangkan, kira-kira ada pemantik kira-kira ya, setuju atau tidak setuju. Dari gambar yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak Bu? Ya, silakan. Ya, Ibu
Kira-kira benar dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Ada yang berpendapat lain? Mungkin bapaknya? Iya, Bapak Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kami pribadi tidak setuju kalau menghukum pada anak, akan tapi memberikan aturan-aturan atau sanksi yang sesuai dengan keberadaan anak itu sendiri, disesuaikan. Bapak Roman tidak setuju, berarti hukuman ya dapat mendisiplinkan anak ya sesuai dengan sanksi kesepakatan ya, sanksi-sanksi yang antara guru sama siswa. Ya, maksudnya kalau anaknya itu kecil, Iya. sesuaikan hukumannya dengan Oh, sesuai dengan iya. Kalau tadi Bu Sofi pendapatnya Ibu? Iya. Anak dimarahi. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Mungkin ada pendapat lain. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ada pendapat lain? Ibu? Ya, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira dari gambar yang kedua, pemberian hukuman ini sering kita temui mungkin ya, mungkin Ibu pernah mengalami kepada siswa-siswi ya, sering telat, jadi hukumannya bisa membaca atau literasi atau bisa membersihkan halaman sekolah atau lari lapangan. Kira-kira hukumannya itu dapat meningkatkan pendisiplinan atau tidak? Saya minta pendapatnya. Bu Sulasri, biasanya mungkin sering hukum siswa gimana Ibu? Ya. Kadang memang bisa meningkatkan kedisiplinan anak, tapi juga kadang menimbulkan kebencian siswa terhadap guru yang menghukum. Mungkin ada pendapat lain Ibu? Iya. Bu Sofi. Mungkin seperti ini. Di situ kan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Itu saya tidak setuju dengan alasan karena yang pertama mungkin ada sebagian anak yang memang sengaja terlambat, misal karena mereka tidak mau belajar dan mereka lebih suka ada di halaman, misalnya seperti membersihkan halaman. Itu mungkin memang mau dihukum. Spesial siswanya ya, memang sengaja untuk datang telat, jadi memang untuk ya mendapatkan hukuman ya. Mungkin ada pendapat lain? Ada yang berpendapat lain dari perniagaan? Apakah ini kan sering kita lakukan terhadap siswa kita, iya. Jadi ini nanti kita akan bahas. Terus yang terakhir, pertanyaan pemantik. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan ya, kayak pemberian rapot, kadang kita mengasihkan reward atau berupa penghargaan, hadiah atau piala. Kira-kira penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Iya. Berarti banyak setuju yang iya. Setuju. Yang tidak setuju siapa? Oke, Ibu lagi yang kurang sependapat. Memberikan penghargaan mungkin hanya sesekali, tapi misalnya selalu diberikan penghargaan, mungkin anak itu akan menjadi malas
jika tidak diberi penghargaan seperti itu. Kalau saya sendiri ada dua persepsi, bisa setuju bisa tidak. Dalam artian asalkan penghargaan itu sesuai dengan ke prestasi siswa dan memang penghargaannya itu memang sesuai. Kalau nggak sesuai, kadang ya benar kata Bu Sofi tadi, bikin anak itu tambah malas. Kalau nggak sesuai penghargaannya itu dengan prestasi yang dia peroleh. Tapi di sini nanti semuanya akan terjawab ya, Bapak Ibu, di materi mengenai hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nanti kita akan bahas. Ini hanya pertanyaan pematik. Ya. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama kali ini disiplin dan nilai-nilai kewajiban. Nilai-nilai kebajikan secara universal. Ini ada pertanyaan pemantik juga, ya. Untuk menciptakan budaya positif, ya. Bapak Ibu itu sebenarnya kita awali dengan kontrol diri. Karena kalau semua suatu budaya positif akan tercapai apabila dalam diri kontrol Bapak Ibu sendiri itu terlebih dahulu kita mengontrol diri kita sendiri, baru ke lingkungan yang ada di sekolah. Terus setelah lingkungan sudah terpenuhi, lanjut ke warga sekitar sekolah, maka akan terwujud nanti suatu disiplin positif. Ini ada pertanyaan, siapa yang sesungguhnya yang memegang kontrol? Di sini ada permainan. Permainannya di sini, coba buka kepalan tanganku, ya, untuk mengetahui kontrol diri dari kita selaku pendidik. Kita saya umpamakan ya, Bapak. Oke. Ya, ada perintahnya di sini. Siapkan secari kertas kecil yang mudah digenggam. Sudah ada di tangan Bapak Ibu guru sekalian dia. Selanjutnya tulislah benda, nilai atau apapun yang teramat bernilai tinggi bagi Bapak dan Ibu guru. Ya, terserah. Yang sekiranya itu paling berharga. Apakah itu benda, apakah itu suatu yang menurut Bapak Ibu itu berharga, silakan ditulis. Selanjutnya, ya silakan ditulis. Sudah Ibu, Bapak? Kalau sudah ditulis, letakkan di salah satu tangan dan kepala dengan erat. Jadi bisa terserah mau diremes atau digulung, dilipat, terserah Bapak Ibu. Bayangkan ada satu orang di dekat Anda yang mencoba berbagai cara untuk membuka kepala tangan Anda demi mengambil sesuatu yang paling bernilai bagi Anda. Jadi mungkin bisa satu bantu Bu Sofi sama Bu Anu coba apakah bisa membuka kepala tangan di sampingnya. Ya silakan, mungkin Pak Zren sama Bu Muji atau dicoba, gimana caranya supaya intinya terbuka tangan kepala yang ada di samping Bapak Ibu. Oke, silakan. Bu Sulastri sama Bapak Roman, biar kan Bu Sulastri pengen tahu isi apa sih yang dipegang Pak Roman. Apa Pak Roman? Apa sih yang dipegang Bu Sulastri? Apa sih yang paling berharga
silakan dulu cari temennya yang pengen ibu apa bapak ibu. Oh, saya pengen tahu maunya Bu Sofi apa gitu. Silakan rayu atau bujuk atau gimana terserah. Ya. Gimana? Sudah ya? Waktunya sudah? Saya mau coba tanya ke Bu Muji. Bu Muji barusan apa ya? Punya temennya namanya Bu Yuni ya? Kepalanya Bu Yuni. Kira-kira yang menurut Bu Yuni yang paling berharga dari Bu Yuni itu apa? Keluarga punya Bu Yuni keluarga. Bu Yuni bisa membuka kepala tangannya Bu Muji? Bisa Bisa juga. bukan dulu. Iya. Apa yang paling berharga di sini adalah Umi. Oh, ibunya. Bedakan ya Bapak Ibu ya. Saya mau nanya kepada Bu Muji sama Bu Yuni. Pada saat ibu ya Bu Muji pengen tahu apa sih yang paling berharga dari Bu Yuni, kira-kira sulit atau mudah? Sulit lah. Sulit ya. Terus perasaannya Bu Yuni gimana? Apa mau membukakan, apa mau mengizinkan atau tidak? Tidak. Awalnya tidak. Iya. Terus kenapa kok bisa dikasih? Nangis dianya. Oh, nangis. Ya. Berarti ada bujukan ya? Ya. Ada bujukan. Ya. Yang lain, Bu Yuni juga bisa tadi kan bisa Kalau bujuk Bu punya saya Muji. karena dia sudah repot megang punya saya, Iya. dia punya sendirinya dibuang. Oh, akhirnya kebuka juga. Iya. Pakai trik. Ada triknya. Iya. Berarti kontrol, berarti bisa ya. Mudah. Akhir karena dibujuk rayu ya. Iya. Iya. Mudah. Bu Sofi gimana? Sudah ketemunya Bu siapa? Bu Fatim. Sudah dibujuk? Pak Sen. Atau gini, saya mau coba. Mohon maaf ya. Bisa nggak dibujuk ya? Pak Sen, kalau saya bujuk bisa apa enggak ya? Coba. Ya. Oh, kayaknya keras banget ya. Ayo Pak Zen. Nanti saya traktir ya. Ya. Nanti saya traktir ya. 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 Oh berarti nggak bisa Bu. Ya. Ini ada dua persepsi ya. Bisa kita buka kepala seseorang itu sama kalau kita ibaratkan kepala itu dengan siswa kita, ya. Kali tadi Pak Sem tidak mau membukakan kepalanya untuk saya, tapi bisa jadi Pak Sem mau membukakan kepalanya, ya yang menurut Pak Sem itu ya bisa mas ya, yang memang dipercaya. Jadi kita tidak sembarang kita langsung menghardik anak atau mengasih hukuman kepada anak, ya Bapak Ibu, karena setiap anak itu beda karakter. Jadi untuk membukakan isi hati, kita untuk mengetahui isi hati anak itu tidak sembarang guru. Bisa anak itu lulus pada ibu si A atau guru B. Jadi kita sendiri, bukan kita sebagai guru bisa mengontrol semua siswa, tidak bisa. Kita kembalikan ke diri anak, ya. Yang bisa membuka kontrol diri anak itu ya diri anak itu sendiri. Apakah dia mau welcome ke guru tersebut atau tidak, mau membukakan pintu hatinya buat apa ya, kalau dia ada masalah dan sebagainya. Sama seperti hal yang barusan saya permainan ini, coba buka kepala tangan, ternyata Pak Zim nggak mau, walaupun dibujuk rayu mau dibelikan makanan nggak mau, karena itu menurut Pak Zim berharga. Mungkin saya ke Pak Zim itu masih sebatas ya kurang dipercaya lah gitu. Ya mungkin itu paling berharga ya. Bujuk rayu saya pasti gagal, tapi ada caranya nanti ya. Disiplin positif, kira-kira disiplin itu apa Bapak Ibu?
tepat waktu. Oh ya, tadi kan ilustrasi ya, teori kontrol. Jadi yang saya paparkan tadi ya, perubahan paradigma teori kontrol ya, atau ilusi kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi gimana? Kalau dari permainan tadi, apakah ilusi guru dapat mengontrol murid? Wacana apa? Wacana di depan. Berarti tidak semua guru dapat mengontrol murid. Ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak semua juga ya, kritikan. Terus membuat orang merasa bersalah itu justru kadang menjadi dilema kadang kepada anak itu ya. Ya. Tidak mau disalahkan ada. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua juga. Jadi mungkin kita beranggapan saya bisa kok mengontrol murid ya, mungkin selama ini. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak bisa ya. Maka ilusi yang Anda yakini selama ini apa? Ya, ilusi menurut Bapak Ibu. Kalau ini ilusi menurut Stephen and Crawford ya. Bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ya, ini menurut Stephen, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Berarti ubahlah diri kita sendiri dulu. Selanjutnya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Caranya mana? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas keadaan yang memang terjadi. Ya. Di sini stimulus respon, ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Tadi stimulus responnya kita mencoba mengubah, saya agak perbesar ya. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Sedangkan teori kontrol kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi ya, pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pada stimulus respon, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kalau sudah gagal berarti harus ada kolaborasi. Kayak tadi saya sama Bu Yuluk sampai kolaborasi. Gimana caranya Pak? Saya mau membukakan tetap tidak bisa ya. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya sampai punya trik, Bu Yuli tadi pengen punya trik. Ayolah Pak, gitu ya. Iya nggak bisa tetap ya. Terus model berpikir menang kalah. Kadang kalau kita sebagai guru kepada siswanya yang merasa bersalah, iya Bu ya, Bapak ya. Tapi di sini kita coba ubah dari kontrol kita, berpikir menang-menang, sama-sama menang. Walaupun siswa kita sebagai siswa kita mendidik, kita jangan beranggapan siswa kita kalah kita menang. Kita buat sama-sama menang nanti endingnya. Jadi menurut teori kontrol di sini Dr. William Glasser yang ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka nanti akan tercipta kedisiplinan. Kalau kita sudah mengontrol diri kita, insya Allah nanti disiplin juga akan berjalan baik. Di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua,
dan juga sebagai manajer. Sebagai manajer nanti ada juga tahapannya dengan cara segitiga restitusi nanti paling akhir, ya Ibu ya. Ada 3 cara: menstabilkan identitas, ada validasi, ada manajer keyakinan. Dan menurut William Glasser yang terakhir, realitas kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada pemaparan nanti 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ada kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan rasa untuk diterima. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada di bawah ini, nanti saya akan jelaskan. Ini kalau sudah tercipta 4-empatnya, nah maka nanti akan tercipta disiplin positif. Disiplin positif nantinya pada endingnya akan menciptakan budaya yang positif. Ini ada gambar. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah gambar itu sesuai? Apakah Anda berpikir disiplin adalah tindakan seperti gambar di atas? Bayangan Bapak Ibu kira disiplin itu apakah seperti gambar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, bukan yang kedua. Yang pertama kebanyakan aturan ya. Yang kedua kayak disiplin juga, tapi kayak semacam pemaksaan. Iya. Kira-kira disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu yang ada yang bisa jawab? Disiplin, Bapak? Istiqomah. Oke, ada lain. Disiplin pernah dengar? Itu apa? Mengontrol diri biar taat pada aturan. Berarti ujung-ujungnya kayak ada aturan. Berarti Aturan bisa dibuat oleh instansi dan aturan diri sendiri. Misalnya saya sekarang harus sholat duha, didisiplinkan. Berarti kan aturan diri sendiri. Aturan diri sendiri. Iya. Di sini saya akan jelaskan kata apa sih makna disiplin itu. Makna disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, benar kata Ibu Yuni tadi, harus dari diri sendiri. Dari murid-murid Socrates dan Plato semuanya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, masyarakat Indonesia, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, yang selama ini kita peroleh mengenai makna disiplin, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Terus kecenderungannya selalu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Setidaknya ya, karena paksaan, karena aturan, maka seseorang akan mematuhi atau disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin dan sebagainya ya. Jadi ada rasa ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Hampir berkonotasi negatif. Ya, suatu paksaan. Di sini menurut Ki Dewantara dalam bukunya Konsepsi Keteladanan Kemerdekaan pada halaman 470, makna kata disiplin menurut Ki Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline. Yang bahasa Inggris. Artinya apa itu? Disiplin untuk diri sendiri, ya, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Disiplin
saja seperti kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah berusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka tanpa ada paksaan. Ya. Nilai disiplin tadi ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Jadi kalau kita sudah disiplin, nanti akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai kebajikan di sini pengertiannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, di sini nilai-nilai kewajiban merupakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ada tujuannya. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik berarti dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kan kenal profil Pancasila itu apa saja? Sudah ada beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Itu sudah ada sekarang profil pelajar Pancasila, ada kurikulum merdeka. Selanjutnya, tujuan disiplin positif itu apa? Di sini tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia mereka. Ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada tiga. Ada tiga alasan mengapa manusia melakukan perubahan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini faktor dari eksternal, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain biasanya. Itu merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, motivasi eksternalnya untuk menghargai diri sendiri. Berarti dalam diri jiwa seseorang. Berarti yang eksternal ada dua. Motivasi eksternal bisa untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Berarti kita diri sendiri dulu, baru kita ke orang lain. Selanjutnya ada satu peristiwa, Iva kurang menguasai pelajaran matematika yang sering terjadi ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Kak Seno menanyakan pertanyaan Ivanya menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal. Gimana kalau respon anak yang secara spontan menjadi gagal? Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Ini sering kejadian ya, menertawakan Iva yang tergagal dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya. Karena
tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, berarti kan suasana kelas siswa akan menjadi apa ya, mengolok-olok temannya itu. Kelas semakin gaduh dan anakku tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu mungkin terjadi ya di salah satu pada saat bapak atau ibu mungkin pernah melakukan itu. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak setuju. Kenapa? Terlalu diskriminasi. Iya, silakan. Menurut saya itu terlalu apa ya istilahnya, memaksakan kehendak. Terlalu memaksakan kehendak. Harus menyukai. Terlalu menyukai. Iya. Menjatuhkan mental. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak diajak ke Bukan konsekuensi. diajak ke depan kan ditunjuk. Diajak ke depan lalu ditunjuk. Iya. Terus apakah Pak Seno itu melakukannya secara memang sengaja atau tidak sengaja, spontan? Sengaja kayaknya. Sengaja. Spontan sepertinya. Tapi Kadang kan kita kan kalau melihat siswa, kadang kalau pas keadaan apa ya kayak ramai di kelas, kadang ya kita kan langsung udah yang berbicara berdiri depan kelas. Apakah itu memang konsekuensi atau hukuman dari bapak ibu guru? ya konsekuensi kalau seperti itu. Konsekuensi. Untuk Pak Seno ini mungkin lebih ke hukuman. Lebih ke hukuman. Ya. Ya. Nanti kita akan bahas apa sih itu hukuman atau apakah itu konsekuensi. Perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri anak tersebut, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, bisa mental atau fisiknya untuk jangka waktu lama. Kalau hukuman dampaknya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, ya. Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman, itu merupakan suatu paksaan. Kalau konsekuensi, itu berupa stimulus tanggapan, ya. Kalau hukuman lagi mendorong anak menjadi anak menyakiti diri sendiri, kadang agak sendiri, menggerutu sendiri, merasa kurang nyaman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep dirinya yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep dirinya lebih baik, mending. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan kalau hukuman tadi anak belajar menyembunyikan kesalahan, kadang masih mengelak, banyak alasan. Terus hukuman di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai biasanya. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan sementara waktu. Kalau konsekuensi, saya punya pertanyaan otomatis ya Bapak Ibu, dari kedua tadi kira-kira dari peristiwa ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi dari penjelasan yang saya tadi paparkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sering mungkin pernah diterapkan kepada siswa. Karena datang terlambat, tulis saya tidak akan datang terlambat lagi 100 kali di bukunya, kan gitu ya? Ya. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bisa? Hukuman. Kenapa hukuman?
menggunakan masker ke sekolah, juga hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berarti bisa membedakan ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke. Nah ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman sering ya. Terus lari mengelilingi lapangan, ini sering mengelilingi lapangan basket 2 kali yang terlambat masuk 10 menit untuk pelajaran PJOK atau pelajaran yang lainnya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? PJOK, iya di sini PJOK. Konsekuensi. Apakah hukuman? Bisa hukuman apa konsekuensi kira-kira? Bisa dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya Ibu? Ya kalau larinya diketawain siswa-siswa malu kan jadinya hukuman. Oh, jadinya hukuman, menyakitkan. Terus kenapa dibilang konsekuensi? Kenapa? Karena pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK masih mempengaruhi, masih ada hubungannya. Masih ini ya. Kalau pelajaran lain mungkin bukan ya, bukan konsekuensi, masuk ke hukuman ya. Iya. Jadi kira-kira nanti kalau penerapannya nanti ya setelah diseminasi kita itu sudah sendiri. Apakah kita lakukan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi terhadap siswa. Selanjutnya materinya restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin pernah dengar. Apa baru dengar restitusi? Baru dengar. Iya. Oh ya, restitusi. Oke. Kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita sebagai pendidik mempunyai peran andil yang sangat besar, ya. Kalau kita pakai restitusi, bukan nanti ada kalau ada siswa bermasalah ada 5 fungsi kontrol kita sebagai guru. Nanti saya akan jelaskan. Di sini restitusi dulu. Restitusi di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita mendampingi murid kita mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, menjadi tujuan yang mulia sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Kita tugasnya menuntun mereka. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang keempat, tawaran, bukan paksaan terhadap siswa kita. Terus yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Yang kedelapan, fokus pada solusi permasalahan. Ya. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, tadi kita bahas mengenai hukuman. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Di sini ada, ya, di sini ada perbedaan. Itu hukuman apa? Konsekuensi apa? Restitusi. Bukan prostitusi, tapi restitusi, ya. Beda. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Pada restitusi ini lebih data lagi, restitusi merupakan suatu pilihan. Kalau hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak, jangka waktunya panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman, jangka waktunya pendek, dampaknya pendek. Sedangkan kalau restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nanti ada cara kita untuk merestitusi siswa kita, ada cara-caranya. Terus korban mendapatkan keadilan. Di sini kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti, ya. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau di sini ada pernyataan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kadang siswa kita berontak atau gimana ya. Terus kalau konsekuensi memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau restitusi, murid belajar tanggung jawab, akan berubah pola pikir mereka. Terus yang terakhir dampak yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Iya, dampak yang sering kita alami. Oke. Terus kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau kita mungkin bisa melakukan restitusi, nanti dampaknya nanti murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau hukuman dampaknya ke peserta didik jangka panjang. Kalau konsekuensi mungkin jangka pendek dampaknya. Sedangkan restitusi tadi dampaknya bukan dampak negatif, murid akan mendapatkan penguatan dari kita selaku pendidik. Selanjutnya pembelajaran yang ketiga, keyakinan kelas. Pernahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Belum. Kalau saya setelah mengikuti program CGP kemarin, saya mencoba membuat keyakinan kelas saat saya mengajar. Ada fotonya, tapi belum saya di sini ya. Di sini keyakinan kelas. Ada pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sini ada dua peristiwa. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa kira Bapak Ibu? Takut tilang. Lagi? Pakai takut kecelakaan. Berarti itu kan untuk keselamatan ya? Jawabannya. Kemungkinan Bapak Ibu ya takut kena tilang. Terus ya intinya untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Karena banyak corona. Ya, selain itu apa? Menjaga kesehatan ya, atau keselamatan diri kita sendiri. Ya, menjaga kebersihan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebaikan yang universal dan yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Biasanya kalau saya nanti kemarin saya cuma tersirat, bukan tersurat. Pada saat saya ngajar, saya buat keyakinan kelas, tapi saya tidak tempel di kelas. Saya cuma hanya tersurat, tapi mereka mencatat. Ini loh keyakinan kita buat. Tiap-tiap kelas saya buat keyakinannya apa? Keyakinan kelas antara saya sama siswa saya pada saat saya mengajar gimana? Saya dan murid gimana? Bu, tidak boleh datang Bu. Tidak boleh saling ngobrol. Ya, silakan. Tapi dari itu saya buat keyakinan. Saya perkecil lagi. Saya buat keyakinan kelas yang untuk disepakati. Jadi kalau ada siswa yang kira-kira kurang pada saat mengajar, saya tidak langsung tegur secara mendalam. Cuma, keyakinan kelas kita apa? Itu anak sudah ngerti. Kembali nih, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas secara umum, secara
inkrah, kita buat peraturan baru kayak gini. Nih. Nah, untuk menciptakan budaya positif, kita dari dalam dulu, kita buat peraturan kelasnya dulu. Kalau peraturan kelas kita buat, baru kita jadikan itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas akan dampaknya ke lingkungan positif yang ada di sekolah. Jika semua warga sudah positif, baik siswa maupun gurunya akan menciptakan suatu budaya positif. Ya, selanjutnya materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, kira-kira kebutuhan Bapak Ibu guru itu apa? Kebutuhan, kira-kira kebutuhannya apa saja? Nah, kalau makan itu berarti apa? Kebutuhan hidup. Ya, lagi apa? Pakaian. Sandang, pangan, papan. Ya. Oke. Ya, ini kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Ya, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kita tuh butuh kasih sayang. Ya, setuju kan? Setuju banget. Oke. Butuh kasih sayang dan penerimaan. Yang kedua, butuh penguasaan atau power. Selaku guru kita butuh penguasaan power, Bu. Kalau kita nggak menguasai kelas, kita kalah sama siswa. Terus yang keberapa? Yang keempat, fun, kesenangan. Tidak hanya kita pasti butuh kesenangan. Giling-giling ya. Oke. Lanjut, dan yang terakhir freedom, kebebasan. Siswa juga butuh 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Ya. Kita nggak tahu setiap anak itu butuhnya apa. Peristiwa siswa saya terjadi pada saat saya menjadi guru piket. Kadang saya melihat siswa saya itu berada di luar kelas. Ya, sering ya, oke. Di pelajarannya, di salah satu pelajaran. Terus saya tegur, kenapa nak kau keluar? Kadang mereka jawabnya, males Bu, bosen, atau gurunya kurang enak Bu. Ya, nah itu. Kira-kira siswanya itu butuh apa, Bapak Ibu? Butuh kesenangan. Nah, terus apa lagi? Butuh kasih sayang dari guru. Ya, ya butuh kebebasan. Tapi kita kalau pada saat guru ngajar, kalau siswanya ada di mana, mereka butuh kebebasan, butuh ini. Gimana solusinya, Bapak Ibu? Selaku namanya Bapak ngajar, ada siswa yang keluar, gimana solusi untuk Bapak dan Ibu? Memberikan pelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau ada siswa yang apa ya, yang kurang jenuh, kita buat. Kalau saya di kelas setelah mengikuti CGP kemarin, banyak ilmu yang saya peroleh. Salah satunya, kalau saya ngajar matematika mungkin ke siswa saya jenuh. Saya buat mereka merasa senang. Salah satunya, tiap saya memulai pelajaran, saya buat speaking. Bisa itu dari saya sendiri, bisa itu mereka buat speaking. Saya kasih waktu. Terserah mereka mau cerita atau mereka mau bikin tebak-tebakan. Jadi tidak langsung ke materi pembelajaran. Jadi mereka masih masih pemanasan lah istilahnya. Kalau saya, jadi mereka senang sekarang kalau pelajarannya saya. Tapi kalau sudah sudah mentok ke pelajaran, sudah fokus, akhirnya mereka jenuh, saya buat mereka rileks lagi. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk supaya konsentrasi terus terhadap pelajaran. Kadang mereka merasa jenuh. Kita harus pintar-pintar lah mengetahui karakter siswa yang ada di dalam kelas kita, ya. Ya. Jadi bisa pakai ice breaking atau bisa pakai yang lainnya. Atau pakai media. Di sini banyak media, pakai media poster atau film, dikasih tontonan sesuai dengan materi yang diajarkan Bapak Ibu guru. Kan banyak sekarang. Di sini guru wajib aktif. Terus selanjutnya pembelajaran yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi itu kan eksekusi. 5 posisi kontrol di
ada 5. Yang pertama, kita kalau menghadapi anak, bisa cara menghukum, bisa cara membuat orang merasa bersalah, si anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, kita jadikan teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Posisi yang paling enak kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Dari penghukum sampai manajer. Kalau menurut saya paling enak itu yang manajer, tapi susah-susah gampang. Kalau hukuman itu mungkin sudah sering kita hadapi. Misalkan guru berbuat, kita sering menunjuk-nunjuk, menghardik atau menyindir atau menyakiti. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kalau kamu tidak lari lapangan, awas ya. Kita sering mungkin, ya. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ada si anak itu gimana? Merasa bersalah. Terus kalau kita jadikan mengatasi anak siswa didik kita sebagai teman, biasanya kita ucapkan, ayolah lakukan demi ibu. Ayo masuk nak, ada gurunya. Biasanya kayak gitu ya. Berarti kita menganggap siswa kita itu sebagai teman. Masa kamu tidak mau, Nak? Ibu tidak. Ya udah, ibu gak membantu, itu biasanya. Kalau sebagai pemantau, kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Ayo, apa peraturannya? On time, Bu. Nah, oke, apa itu sudah on time? Kenapa nggak masuk? Nah, silakan, berarti masuk semuanya. Tapi kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Yang kita sering tanya, apa yang kita yakini? Tadi kan ada keyakinan kelas yang sebelumnya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan masalah ini? Nah, dari kejadian itu, dari kelima itu, hasilnya, kalau yang penghukum, siswa bisa berontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong, ada dalam artian mengelak. Terus kalau pembuat merasa bersalah, bisa menyembunyikan siswanya itu merasa atau menyangkal atau berbohong. Kalau sebagai teman, siswanya dampaknya ketergantungan terhadap guru tersebut. Kalau nggak ada guru si A, dia akan patuh, nggak mau dengerin kadang. Terus sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau udah diawasi, kabur siswanya. Nah, kalau gurunya masih pamit, izin kamar mandi, siswanya keluar. Ya, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, itu merupakan pribadi mereka. Mungkin mereka sudah ngerti, sudah paham. Jadi mereka tidak akan lari atau tidak akan berbuat sesuatu hal yang negatif. Di sini respon murid akan berkata biasanya, kalau yang sebagai penghukum, biasa saja. Nah, nanti juga marah-marah gurunya lagi. Biasalah, besok aku diokong lagi, gitu aja. Sudah kalau bahasa Maduranya tak ngerges. Ya sudah kebaca, pikiran kita itu sudah kebaca. Kalau membuat orang merasa bersalah, ada siswa itu, iya Bu, saya minta maaf. Itu biasanya ya. Kalau sebagai teman, saya pikir ibu teman saya, maksudnya. Tapi itu nggak mungkin ada yang berkata kepada guru yang bersangkutan, ada yang ngomong dalam hatinya, tak kira ibu yang teman saya. Ternyatanya enggak, cuma hanya sebatas guru dan siswa. Kalau sebagai pemantau, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Biasanya ada reward-rewardnya. Kalau kamu mematuhi akan dapat bintang 3. Kalau tidak mematuhi, bintangnya akan menjadi 1. Kalau sebagai manajer, di sini bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan si anak tersebut? Di sini dampaknya pada murid, ya. Dampaknya pada murid tadi, benar kata ibu, murid tersebut akan mengulangi kesalahan tersebut.
menghukum. Kejadian ya. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, itu dampaknya dia merasa rendah diri si anak tersebut. Kalau sebagai teman, anak tersebut merasa lemah, dirinya lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau dapat bintangnya banyak, nanti hadiahnya rewardnya mungkin berupa barang atau apa dari pihak sekolah. Ya. Terus kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi ada perubahan dalam diri anak tersebut. Kira-kira menurut Bapak Ibu untuk siswa, kira-kira kita pakai yang mana? Apakah sebagai menghukum, membuat anak itu merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Dampaknya ke siswa sebagai manajer. Contohnya ada 5 posisi kontrol. Sebaik saya di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman tadi, yang keempat posisi pemantau atau mentor, yang kelima posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ada 5 video cuplikan. Yang pertama posisi menghukum. Nah, ini ada teksnya ya Bapak Ibu ya, dilihat. Pasti terlambat. Maaf Bu, apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Gak kapok-kapok sih kamu. Oh iya, sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, iya. Kenapa saya jadi harus lari keliling lapangan basket? Ada sangkut pautnya nggak telat sama keliling basket? Gak ada kan ya? Iya. Berani-beraninya. Nah, sudah terlambat berani jawab pula. Sekarang di lapangan basket 5 kali bisa. Biar kapok bahasanya itu. Pergi sana, lapangan basket. Posisi pendukung di sini biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Hukuman verbal atau fisik terhadap siswa. Di sini. Dampaknya pada posisi penghukum di sini murid menjadi pendendam kepada guru yang bersangkutan biasanya. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuh. Kadang guru kata norai, ya. Terus pada posisi membuat merasa bersalah. Ini contoh adegan yang kedua. Sama siswanya. Selamat pagi Bu. Kenapa kamu terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu
cepatlah masuk kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi murid merasa disalahkan. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi gurunya seakan-akan menderita padahal nggak menderita. Dampak posisi membuat merasa bersalah, muridnya di sini identitasnya gagal. Terus rendah hati dan menarik diri dari lingkungan. Nah, yang posisi sebagai teman, ini mungkin sering. Kalau kakak-kakaknya biasanya sering sebagai teman mungkin. Kalau nindak siswa. Nih. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya Bu, nanti sih Bu saya terlambat kamunya kan saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ibunya disalahkan. Kamu bukannya anak yang lari paling kencang. Kok terlambat ya? Secara tidak langsung menyindir. Biarpun larinya kencang, tetap gak terkejar Bu. Nah, ya sudah sana, lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Suruh lebih kencang lagi, biar gak terlambat lagi. Biar bikin ibu senang, bibi ibu ya. Bisa kan? Bisa loh Bu. Ya sudah, masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Berarti tidak ada tindakan dari gurunya, tidak usah lari ke lapangan ya. Kan merasa apa? Dia ke posisi teman. Jadi suaranya guru itu akan ramah, terus cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi muridnya akan merasa senang, saya yakin aman dan akrab dengan gurunya, dianggap temannya. Ya. Identitas kita, nah, namun perlu diingat karena ini masih dorongan dari luar, dorongan dari guru tersebut. Bisa jadi muridnya akan tergantung pada guru yang bersangkutan. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri, sehingga lain waktu murid hanya pada orang-orang tertentu saja. Di sini. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren? Selamat pagi Bu, Naren. Atau peraturan sekolah, berarti sudah aturan-aturan, sudah ada. Kita tentang jam berapa kita masuk sekolah. Di sekolah jam 7 Ibu. Sudah tahu konsekuensinya? Jika terlambat hadir, paham Bu. Saya harus tinggal kelas, berarti harus mengikuti ketertinggalan kelas. Kalau tertinggal kelasnya 20 menit, berarti selama jam pelajaran 20 menit di dalam kelas. Ketinggalan kamu. Pada posisi pemantau mengandalkan perhitungan data atau mengontrol murid. Di sini seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Dampaknya di sini murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, posisi manajer. Di sini ada caranya. Kalau tadi enak posisi manajer. Nih, kan? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Jadi kembalikan ke anak tersebut. Maaf Bu, saya lupa. Menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kamu sudah membuat keyakinan kelas. Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu ya. Jadi mikir anak tersebut. Apa kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah bersedia memperbaiki? Bersedia. Memperbaiki masalah tersebut. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm Bu. Jadi mereka tahu cara penyelesaiannya, tapi mereka sendiri.
dan ibu kamu. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah, berarti harus ada perubahan. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada yang mungkin kamu perlu dilakukan agar tidak terlambat bangun pagi lagi? Jadi tidak ada konsekuensinya. Ya. Pada posisi manajer disarankan untuk membimbing murid. Suasana manajer ini netral, tidak emosional terhadap murid. Tercipta identitas positif yang berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya ke murid di sini bisa mandiri, bisa percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, mungkin yang nanti kalau dampaknya kalau ibu terapkan sebagai penghukum itu apa nantinya, kalau sebagai manajer apa. Jadi ibu ini pandangan ya. Jadi kalau saya nggak bisa kalau langsung ke manajer, saya cuma bisa sebagai teman. Kita berupaya untuk menyelesaikan pakai manajer biar dampaknya kesesuaiannya tidak jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, restitusi yang terakhir. Tadi sudah videonya sudah kan ya? Ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Sebagai manajer, kita menyelesaikan permasalahannya. Di sini menstabilkan identitas. Kan ada 3. Untuk menstabilkan identitas di sini, guru membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif. Tadi kan guru kalau menghukum berarti kita membuat anak itu merasa bersalah. Kalau di restitusi ini kita membuat yang berbuat bersalah itu menjadi positif terhadap dirinya. Caranya stabilkan dulu anak tersebut. Kadang siswa kita kan langsung emosi kalau kita langsung menghakimi. Kita stabilkan. Gimana caranya? Kita bisa pakai kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu juga pernah buat salah. Atau kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan yang kamu alami. Terus bisa jadi bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu kalau ada siswa kita yang engkar dengan temannya. Ibu gak mau tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahannya saja. Gitu. Terus bisa jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, jadi sikapnya anak itu biar stabil dulu, emosinya biar stabil. Baru kalau sudah stabil kita bisa melihat kondisi anak dengan dari raut wajahnya. Raut wajahnya kalau sudah stabil, baru kita ke validasi kebutuhan, baru ke permasalahannya. Apa yang penting bagi kamu? Kira-kira kamu bisa apa saja melakukan yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukan. Terus kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa? Melakukan hal seperti itu. Kenapa? Dia pasti punya alasan. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu, ya, menjaga egonya, tetap tidak merasa bersalah. Tapi tambah sikap yang lain atau yang baru, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal yang kamu lakukan tadi, gitu. Jadi tidak usah menghakimi anak. Kita buat setelah menstabilkan, validasi kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir di sini menanyakan keyakinan antara bapak dan ibu yang telah disepakati sebelumnya. Tadi buat keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial.
manusia yang ada di lingkungan itu, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Pasti anak itu akan berpikir gitu. Terus yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa? Kan sudah tadi buat kesepakatan yang apa yang nantinya jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus kelas ideal yang itu seperti apa sih? Menurut kamu itu anak akan berbicara, saya pengen gini Bu. Itu akan mengutarakan isi hatinya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Bu, saya pengen jadi anak yang ini. Saya pengen sekolah kita itu ini. Mereka akan mempunyai apa ya? Punya pandangan mereka sendiri yang patut kita apresiasi. Dan nanti kita apa ya? Beritahu pada kepala sekolah kita, kalau si anak ini gini Bu, maunya gini. Kalau di rapat kita sampaikan pada forum rapat. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ingin jadi orang seperti apa kamu nak? Gitu ya. Mungkin ketiga restitusi tersebut sebagai manajer, langkah-langkah itu restitusi mungkin nanti bisa diterapkan. Kalau kemarin saya menerapkan ketika siswa saya ada yang datang terlambat. Ada dua kejadian. Yang pertama datang terlambat pada saat saya mengajar di kelas. Kalau mungkin kira-kira Bapak Ibu pada saat itu kira-kira apa tindakan Bapak Ibu ketika melihat siswa sampean telat masuk dalam kelas? Kira-kira respon Bapak Ibu apa? Apa langsung menghukum atau gimana? Ditanyakan. Nah, kalau di restitusi di sini, kalau ditanyakan itu kan jangan lebar Bapak Ibu. Kalau saya kemarin, kalau ada masalah, ada siswa saya terlambat, saya tetap membiarkan mereka masuk tanpa mengganggu jamnya saya mengajar. Saya terus pada saat pelajaran berakhir, saya memanggil anak tersebut face to face dengan anak tersebut. Terus saya melakukan segitiga restitusi, saya praktekkan kepada anak tersebut. Nah, jadi biar tidak mengganggu pelajaran, terus ada perubahan terhadap anak tersebut. Awalnya saya tanya, kenapa nak tadi kamu terlambat? Iya, kira-kira. Terus saya tanya. Terus dari menstabilkan emosinya, saya memvalidasi. Kalau telat, terus apa? Terus keyakinan kelasnya gimana? Iya Bu. Terus nanti kalau sudah mereka meyakini, kalau mereka sudah sadar, kalau mereka salah, terus apa yang akan kamu perbuat? Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Terus apa lagi? Ya Bu, saya akan berusaha supaya orang tua di rumah membangunkan saya. Tapi tadi tidak ada orang di rumah yang membangunkan saya. Tuh. Kejadian yang kedua, saya melihat siswa saya sudah jam B masuk. Saya melihat siswa saya itu masih ada di parkiran. Saya menjadi guru piket. Kalau saya masih menghukum atau men-skors mereka di kantor, otomatis akan waktu mereka akan terbuang. Mereka akan ketinggalan pelajaran, ya kan? Sedangkan gurunya sudah memulai pelajaran, jadi saya tetap menyarankan mereka masuk. Tapi di saat nanti kalian menghadap ibu di ruang kantor. Jadi saya merestitusi mereka di jam istirahat tanpa mengganggu jam pelajaran. Itu yang saya lakukan. Terus apa yang saya lakukan? Ya ketiga langkah ini. Dari yang pertama, dari menstabilkan, terus memvalidasi kebutuhan mereka, dan yang terakhir keyakinan, menanyakan keyakinan. Itu. Jadi alhamdulillah sebagian dia ada yang sadar, ada yang mengulangi lagi, nanti ada lagi. Yang anak itu beda penanganannya. Mungkin dari itu ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Semoga diseminasi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi
guru-guru sekalian dan mengubah cara-cara kita, cara berpikir positif agar menciptakan budaya positif di lingkungan di sekolah di SMK Sabilur